Halo teman-teman, halo Ibu. Kami dari kelompok Perspektif Jaminan Sosial akan menjelaskan apa itu perspektif jaminan sosial. Namun sebelum itu, pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana kita yang kehilangan pekerjaan tiba-tiba atau mengalami kecelakaan saat bekerja tanpa adanya perlindungan apapun? Nah, disinilah jaminan sosial berperan penting teman-teman. Namun, kali ini kita tidak hanya membahas jaminan sosial sebagai program, tapi lebih dalam lagi, yaitu perspektif jaminan sosial. Perspektif ini berarti cara pandang atau pendekatan dalam melihat jaminan sosial sebagai hak dasar warga negara, bukan sekedar bantuan atau kebaikan hati dari pemerintah. Di negara yang berlandaskan keadilan sosial seperti Indonesia, jaminan sosial menjadi bagian penting dalam memastikan setiap orang bisa hidup layak dan sejahtera, baik dalam keadaan sehat, sakit, bekerja, ataupun pensiun. Selanjutnya itu ada perspektif negara, tanggung jawab konstitusional dan moral. Dari sudut pandang negara, jaminan sosial bukanlah pilihan tapi sebuah kewajiban konstitusional dan moral. Pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. Sementara pasal 34 ayat 2 menegaskan bahwa negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Ini artinya negara harus hadir untuk melindungi semua warga, terutama kelompok rentan seperti orang miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan korban PHK. Melalui lembaga seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, negara menyediakan perlindungan terhadap risiko-risiko kehidupan. Dari perspektif ini, jaminan sosial berfungsi sebagai alat untuk membangun solidaritas nasional, menekankan kesenjangan sosial, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal hanya karena lahir dalam kondisi yang tidak mampu. Selanjutnya perspektif masyarakat. Sekarang kita lihat dari sisi masyarakat. Idealnya masyarakat memandang jaminan sosial sebagai hal yang terpenting dan merasa aman karena terlindungi. Namun realitanya tidak selalu begitu. Masih banyak masyarakat yang belum mendaftar BPJS karena keterbatasan informasi atau merasa layanan yang diberikan belum maksimal. Beberapa juga mengeluh soal birokrasi yang berbelit atau kualitas pelayanan kesehatan yang belum merata, terutama di daerah yang terpencil. Di sisi lain, ada pula tantangan dalam hal kepatuhan membayar iuran, khususnya di sektor informal. Padahal, jika semua warga memahami bahwa ini adalah sistem gotong royong modern, di mana yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, maka jaminan sosial akan berjalan lebih adil dan efektif. Kuncinya ada di edukasi, partisipasi aktif, dan kepercayaan terhadap sistem. Harapan dan peran kita sebagai generasi muda. Sebagai generasi muda, kita memegang peranan penting dalam memperkuat perspektif jaminan sosial di masyarakat. Bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang bisa ikut mengedukasi lingkungan sekitar, menyuarakan keadilan, dan mendorong keperbaikan sistem. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti ikut terdaftar sebagai peserta aktif BPJS, membantu orang tua atau tetangga memahami hak-haknya, dan memberikan masukan terhadap pelayanan yang masih kurang. Lebih dari itu, kita bisa membangun kesadaran bersama bahwa jaminan sosial adalah instrumen untuk mencapai keadilan sosial, kesetaraan hak, dan kesejahteraan kolektif. Dengan komitmen bersama, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat, kita bisa menciptakan sistem jaminan sosial yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Mari kita jaga semangat gotong royong ini demi Indonesia yang lebih adil dan berdaya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video kami tentang perspektif jaminan sosial. Harapan kami semoga teman-teman dengan menyimak video tadi, teman-teman bisa lebih paham apa itu perspektif jaminan sosial. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kamila, Ibu Agustin, dan juga Ibu Ariati telah menjadi dosen pengampu jaminan sosial. Dan kami juga mohon maaf jika ada kata maupun perbuatan kami yang tidak disengaja maupun disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.